Rabiul Awal 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 2019 dimulai. Hadirin yang berbahagia, dengan memohon berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Qori'ah Maimanah. Kepada beliau kami haturkan. Tira yang mana ngit? Hah? Yang selesai mahaka langsung pang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Bro, ini kaki lurus, ini kaki lurus. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pembacaan Fatihah dan Shalatun Nahdlatain dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LCMPDI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الحزب والطريقة مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن
المغفور له الشيخ محمد زين بن ابن عبد المجيد الأنفراني المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبيه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan umumnya Rais Dewan Mustasar Buatan selalu dalam keadaan sehat walafiat panjang umur. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sa'iril anbiya'i wal mursalin وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Nahdlatul Wathon. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Tenggarong Seberang, Tuan Guru Haji Fatihil Abror KH MPD. Kepada beliau kami menghadapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ummuna selaku Rais Am Dewan Mustasyar, Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, yang kami muliakan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang Zainuddin As-Sani MPTI, yang mudah-mudahan Ummuna beserta Syekhuna dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap membimbing kita di dalam perjuangan untuk menyebarkan Nahdlatul Wathon di mana saja berada. Bapak Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili Bapak Kapolda Kalimantan Timur, yang kami hormati juga Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek, Bapak Camat, dan para tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini, ngiring Ummuna beserta Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang di tempat yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa membawa keberkahan untuk kita semua dan bawa ke tempat kita masing-masing. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan juga kita memperoleh syafaat dari baginda Rasul. Amin. Allahumma amin. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ummuna beserta rombongan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur. Dapat kami sampaikan bahwa beginilah suasana lokasi Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Tenggarong Seberang, yang alhamdulillah para sesepuh atau pendiri dari Pondok Pesantren ini masih banyak yang masih hidup. Alhamdulillah masih tetap bersama-sama kita untuk berjuang untuk Pondok Pesantren ini. Alhamdulillah dapat kami sampaikan juga kepada para tamu undangan bahwa perjalanan Pondok Pesantren ini sudah hampir 30 tahun sejak berdirinya, mulai dari Diniyah Hamzah Wadi yang bersamaan didirikan atau dibuat dengan kedatangan para jamaah yang transmigrasi di tahun 80. Setahun kemudian berdirilah yaitu Diniyah Hamzah Wadi. Perkembangannya sampai sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 5 lembaga formal pendidikan dari TK sampai aliyah, yang kedepannya mudah-mudahan harapan dan dukungan dari kita semua
untuk bisa membuka lembaga-lembaga pendidikan baru untuk mengembangkan perjuangan Nahdlatul Wathon. Dan juga kami sampaikan bahwa santri yang belajar di sini alhamdulillah yaitu dari berbagai suku. Dari suku asli Dayak yang ada di Kalimantan Timur banyak. Dari Kutai, Jawa, Lombok, Bugis dan lain sebagainya. Yang dimana tentunya anak-anak kita yang sekolah di sini sangat kita harapkan untuk mengembangkan syiar Islam khususnya di tempat-tempat terpencil di Kalimantan Timur ini. Jadi sekali lagi kita sangat berharap dan mudah-mudahan mereka setelah selesai di sini bisa mengembangkan sayap perjuangan di mana saja mereka berada. Dan alhamdulillah sejak 3 tahun belakangan ini dia melanjutkan ke Ma'had Darul Quran Hadis itu sudah lebih 25 orang karena tiap tahun alhamdulillah sudah banyak, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa untuk melanjutkan, ada yang tamat tahun ini mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang rahmatullah, jadi kami sangat berbahagia dan tidak bisa mengucap selain alhamdulillah, karena momen yang sangat luar biasa ini mungkin terjadi dalam jangka 1 tahun, mungkin kalau itu terjadi 5 tahun kalau itu terjadi, karena kedatangan kerauhan daripada Umuna beserta Syekhuna pengurus besar Nahdlatul Wathon Tuan Guru Bajang ini tidak kami sangka-sangka. Kerauhan beliau sungguh membawa keberkahan untuk kita semua, karena seperti tadi memang ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau berkenan untuk berkunjung ke tempat kita menziarahi jamaah yang ada di Kalimantan Timur ini. Oleh karena itu ya kita patut bersyukur dan berdoa mudah-mudahan Umuna beserta rombongan tetap dipanjangkan umurnya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena panjangnya acaranya nanti. Kami sangat berharap pada jamaah untuk bersabar, yaitu nanti akan kita dengarkan pengajian baik dari Syekhuna ataupun dari masyayikh Ma'had yang lain. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bersempat hadir pada siang hari ini untuk mengikuti serta mengiring Umuna beserta rombongan. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila di dalam penyambutan dari awal sampai akhir ada banyak kekurangannya dan memang sudah barang tentu, dan itu mohon dimaklumi karena memang seperti itulah yang bisa kami siapkan untuk menyambut daripada bapak-bapak, ibu-ibu para tamu undangan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, karena tidak ada gading yang tak retak. Sebagai manusia tentu sudah banyak kekurangannya. Dan kami akhiri dengan ucapan Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Kalimantan Timur, Haji Muhammad Hafiz IH SPD, kepada beliau kami haturkan. Sekretaris. Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
yang sama-sama kita hormati Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan Ummuna selalu diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita semua. Yang sama-sama kita hormati Saifuna Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Afan LC MPDI. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dan membimbing kita menjadi umat terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Masyayikhuna Syekhul Ma'had dan Raden Tuan Guru Bajang niki adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang menggantikan Ummuna pada hasil muktamar ke-14 di Mataram tahun 2019 niki. Ngiring takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Para tamu undangan yang kami hormati, kepada bapak-bapak pengurus daerah ini yang hadir dari Pasir. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan dulu buat NW Pasir, Bapak Hasan dan rombongan. Kemudian juga dari Kutai Barat, alhamdulillah hadir. Kutai Timur hadir juga dengan mobil dinasnya. Kemudian dari Kutai Kartanegara insya Allah hadir di kesempatan yang kabupaten berikutnya. Yang belum ada di Bontang, Kabupaten Kota Bontang, belum ada pengurus daerahnya. Mudah-mudahan ngiring doa dan besok setelah ini pengurus wilayah bisa bersilaturahmi dan bisa membentuk pengurus daerah di Kabupaten Bontang, di Kota Bontang. Oh ya, satu lagi, Penajam Pasir Utara. Ya, insya Allah mudah-mudahan kemarin sudah didatangi, dihadiri langsung oleh Sayyiduna. Alhamdulillah, luar biasa. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan barokah buat Kalimantan Timur. Ini adalah momen yang subhanallah kita tidak pernah bermimpi, pengurus wilayah tidak pernah bermimpi. Tapi ini adalah rahmat dari Allah buat kita, sehingga kita akan sangat rugi ketika kita tidak ada di dalam kegiatan ini. Insya Allah akan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi tambahan barokah hidup kita. Semuanya akan menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat nanti insya Allah. Yakinlah, setiap apapun langkah kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dari Kapolda Kalimantan Timur atau yang mewakili, Bapak Bupati Kutai Kartanegara atau yang mewakili, mudah-mudahan semuanya, para tamu undangan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saking bahagianya bingung mau ngomong apa hari ini. Ya, tapi insya Allah yang jelas pengurus wilayah Kalimantan Timur yang diamanahi kepada Bapak Muhammad Hafiz, ya, dan saya diminta untuk mendampingi beliau. Mudah-mudahan kita akan terus mengembangkan Nahdlatul Watan di sini. Kita ingin Nahdlatul Watan ke depan menjadi orang-orang yang pertama dan utama di dalam melakukan kebaikan-kebaikan.
Dan salah satu yang menjadi program utama dari pengurus wilayah itu adalah bagaimana Hizib Nahdlatul Watan itu menggema di seluruh Kalimantan Timur ini. Dan ini sempat kita laksanakan di awal tahun 2017, 18 dan 19 ini kembali ke kampung masing-masing. Ya, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan, dan mudah-mudahan ke depannya bisa kita laksanakan insya Allah. Samarinda, Samarinda hadir juga, alhamdulillah. Jadi di Pasir, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di tiap-tiap desa, tiap kecamatan ini akan terus semua Kalimantan Timur, sehingga barokah Allah akan selalu diberikan kepada kita. Mulai kesempatan ini juga disampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin muslimat Nahdiyin Nahdiyah yang berada di seputaran Kecamatan Tenggarong seberang. Mari kita kokohkan persatuan kita. Mari kita tunjukkan kecintaan dengan cara bagaimana bersatu kompak untuk membaca satu saja, hizib saja. Karena ini adalah pemersatu kita. Ya, apalagi Bapak dan Ibu, ini peristiwa yang sangat luar biasa, berbeda sekali. Dihadiri langsung oleh Rumuna Raden beserta PP Raden Tuan Guru Bajang hadir di tengah-tengah kita. Seolah-olah Al-Maghfurlah berada di tengah-tengah kita. Jemaah sekalian yang kami hormati, ini momen untuk kita sama-sama menyatukan visi dan misi kita. Tidak ada yang berpikir saya ke sana, saya ke sini. Sekarang kita ada di sini. Kita satu, bukan dua, bukan tiga. Jadi sila yang ngiring ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ngiring Raden Tuan Guru Bajang, ngiring Maulana Syekh. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah sampai akhir hayatnya, sehingga kita bisa ngiring dari dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah ini pengurus wilayah akan mengaktifkan kembali jadwal hisiban yang tadinya karena satu dan lain hal. Ya, mudah-mudahan kita mulai dengan tempat itu, dari pesantren yang kita cintai ini. Terakhir kemarin 2018 itu di pesantren Al-Ikhlas Nahdlatul Watan Sambera. Itu terakhir, Ustaz. Ya. Darul Jihad namanya, mohon maaf. Darul Ikhlas Sambera. Alhamdulillah dihadir oleh jamaah yang banyak. Mudah-mudahan nanti kita mulai dengan tempat niki. Mudah-mudahan terus kita lanjut ke L4, ya. Terus kita keliling ke kabupaten-kabupaten yang lainnya. Sehingga suatu saat nanti ketika Sayyiduna mau datang, kita sudah siap di Islamic Center, terbuka lebar. Islamic Center itu untuk kita berhizib, menggemakan hizib di masjid masjid terbesar Asia Timur. Ya, subhanallah. Masjid kebanggaan rakyat Kalimantan Timur. Mudah-mudahan, mohon doa, Umuna Sayyiduna, mudah-mudahan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa sementara ini sekretariat PW Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan ada di pesantren itu. Jadi kalau ditanya kantornya yang mana, semua di kantor itu. Ya, ada almarinya sudah. Begitu dari Kesbangpol datang dari provinsi ke sini kaget dia. Oh, sekretariatnya ternyata lengkap. Buku-bukunya lengkap, tamunya lengkap, alhamdulillah. Jadi kita secara legal formal sudah, ya, selesai lah niki. Insya Allah ngiring istilah, ngiring beramal yang banyak untuk Nahdlatul Watan, untuk Islam lewat Nahdlatul Watan yang kita cintai. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak
kami ucapkan terima kasih lagi sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya kebawa rame. Bila perlu menjadi cita-cita di sini nanti ada mukadimah ultah di Kalimantan Timur. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah terjadi dulu, namun belum terjadi di akhir-akhir itu. Insya Allah, ya kita minta doa. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kita ini. Mungkin ada yang belum tahu Nahdlatul Watan. Inilah Nahdlatul Watan. Adalah kelompok, adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah. Insya Allah barokah. Demikian, terima kasih, maaf atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Watan Kalimantan Timur. Mungkin banyak sekali, karena manusia ini mahalul khata' wa nisyan. Kau salah dan lupa. Jadi munara salah tunas maaf. Munara yang kalau ada yang tidak puas karena pengurus wilayah ini bukan alat pemuas. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita jalankan tugas-tugas keorganisasian kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara yang disampaikan oleh Camat Tenggarong Seberang. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya akan menyampaikan sambutan Bupati karena beliau pada hari ini ada kegiatan terutama untuk yang ke daerah hulu, sehingga beliau menitipkan untuk menyampaikan sambutan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum saya sampaikan, yang saya hormati rombongan dari Lombok atau Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati juga ada dari tadi ke beberapa kabupaten yang hadir, dari Nahdlatul Watan, mulai dari PPU, ada dari Kumbar dan lain sebagainya. Dan yang saya hormati Bapak Wakapolres Kutai Kartanegara, alhamdulillah hadir. Yang saya banggakan juga Bapak Kapolsek Tenggarong Seberang, alhamdulillah beliau baru pengganti baru, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dan kepada seluruh jemaah yang hadir, nah inilah sambutan yang akan sambutan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Jainuddin Al-Shani LC MPTI beserta rombongan, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Kalimantan Timur beserta pengurus, para ulama, para tokoh masyarakat serta kaum muslimin yang berbahagia.
Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah 2019 di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang. Semoga acara ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan kita semua mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita senandungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, sang penyampai risalah tauhid. Dialah yang menuntun kita agar melaksanakan ajaran agama Islam secara sempurna, kafah, dan memandu kita agar berakhlak mulia. Keteladannya menjadi panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kebaikan dan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Maulid yang berbahagia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini bukanlah semata-mata tradisi, melainkan bernilai ibadah. Kita memperingatinya bersama-sama orang banyak dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, sholawat, serta kalimat thayyibah lainnya sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang dalam mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat dicapai jika kita mampu menghayati perjuangannya di dalam menyiarkan ajaran agama Islam, baik melalui teladan kepemimpinannya, perjuangannya secara politik dan sosial ekonomi, serta strateginya di dalam menata masyarakat agar berbudaya baik dan berperadaban yang tinggi. Memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW juga menjadi momentum takziatun nafs atau mensucikan jiwa atau diri. Takziatun nafs berarti mereformasi dan mensucikan jiwa melalui cara menggali ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, serta mengerjakan berbagai perintah dan menjauhi berbagai larangan. Tahiyatul nafis ini adalah bagian dari tarbiyatus zatiyah, yaitu pembinaan yang dilakukan seorang muslimah kepada diri sendiri melalui banyak bermuhasabah, taubat dari dosa, serta mengoptimalkan melalui ibadah wajib dan sunnah. Tarbiyatus zatiyah juga dapat dilakukan dengan perluas ilmu, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketakwaan hingga terlibat dalam aktivitas dakwah. Hadirin jamaah Maulid yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mendorong agar kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat terus disemarakan di tengah-tengah masyarakat. Peringatan keagamaan semacam ini bahkan perlu diisi dengan muatan pesan-pesan moral dan sosial yang positif untuk memelihara toleransi dalam lingkungan masyarakat, menjamin kebersamaan, serta menjaga keharmonisan antara suku dan agama. Secara pribadi saya juga berharap agar kegiatan keagamaan ini menjadi sarana yang tepat untuk membina mentalitas umat Islam agar taat dengan ajaran agamanya sekaligus taat pula dengan aturan negaranya. Kita tentu mengharapkan munculnya problematika antara umat beragama yang disebabkan egosentrisme atau pribadi atas nama agama, sehingga moral dan sosial yang positif sangat diharapkan di dalam moderasi beragama bagi umat beragama melalui event-event keagamaan semacam ini agar semua masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis, menjaga ketertiban dan keamanan. Setiap pemeluk agama, termasuk umat Islam, harus mampu menampilkan dimensi kehidupan yang dihiasi dengan moral dan etika bermasyarakat dan agamanya, mengedepankan sikap toleransi,
serta yang paling penting memperkokoh persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Hadirin jemaah Maulid yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mengapresiasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masyarakat seperti hari ini. Sebab itu kita semua meyakini pada dasarnya fitrah manusia itu beragama dan agama menjadi modal terbaik di dalam kehidupan manusia. Berbagai dimensi di dalam agama itu bukan hanya mengandung nilai-nilai yang bersifat, melainkan juga mengandung nilai-nilai yang transenden, seperti hanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Secara zahiriah, perayaan Maulid Nabi ini dilakukan untuk mengenang dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam seluruh dimensinya, baik sebagai Nabi dan Rasul, pemimpin umat Islam, mengagungkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus nabinya agar menjadi pelita bagi kehidupan. Hadirin jemaah Maulid yang berbahagia, tidak banyak yang dapat saya ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyambut gembira diselenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan berkah dan karunia-Nya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan dari Bupati yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan pada peringatan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irsyadat wa Taujihat, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, LCMPDI. Kepada beliau kami haturkan. Pengajian akbar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muzoyin Sobri KIH MHI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil imani wal islam wa amarana bil ittihadi wa silatul arham. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham Muhammad sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا نهضة الوطن للعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang kita hormati, cintai pewaris resmi NWDI, NBDI dan Nahdlatul Wathon, dari pendirinya pahlawan nasional Lombok Tuan Guru Kiai Haji, WDI, NBDI dan Nahdlatul Wathon secara resmi, kepada putrinya yang kedua yang ada di depan Bapak Ibu,
Beliau adalah Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Adalah Rais Am Nahdlatul Wathon, kedudukan yang diduduki oleh pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional Lombok yang mendirikan NW 1953. Yang kita hormati, cintai, dan banggakan PB Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Syekhuna Hamzan Wali II, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani LCMB. Beliau adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau adalah cucu dari pahlawan nasional Lombok yang menjabat saat ini sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathon, dan alhamdulillah beliau, istri beliau adalah keponakan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Presiden kita sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah paman dari istri beliau. Jadi alhamdulillah kami sampai seperti itu agar Bapak Ibu yang hadir pada saat ini tidak ragu lagi tentang kesahan kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Wathon yang hadir bersilaturahim, yang berkunjung ke pondok pesantren pada pagi hari ini. Yang kita hormati, cintai para masyayikh kita, para ulama, para kiai, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, para tamu undangan, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, jamaah pengajian, laki bini yang kami cintai, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, tentunya kesyukuran kita kepada Allah jangan pernah putus. Jangan pernah bosan mensyukuri nikmat Allah, karena Allah sendiri tidak pernah bosan mencurahkan nikmatnya kepada kita sebagai hambanya. Demikian juga salawat dan salam selalu kita hadiahkan, niatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti wujud nyata kecintaan kita beserta pengakuan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai realisasi, sebagai bukti, sebagai salah satu cara membuktikan diri kita atas kesyukuran kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Yang memberikan kita kesehatan Allah, bukan dokter. Yang memberikan kita umur Allah, bukan dokter. Yang memberikan kita umur, mungkin tidak ada dokter yang meninggal dunia. Andaikan obat yang memberikan kita kesembuhan, mungkin para apoteker lah yang paling sehat di atas dunia. Alhamdulillah, timpus pimpinan muslimat Nahdlatul Wathon kita, yaitu Umi Hajjah lalu Syifaun Nufus, alhamdulillah hadir. Beliau seorang apoteker, beliau juga seorang magister kesehatan yang ada di kiri Ummuna yang paling kiri. Beliau juga hadir. Beliau juga sarjana apoteker, makanya alhamdulillah beliau selalu langsing terus, karena pandai dia merakit obat. Nah, jadi hal yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebagai bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Allah memberi kita umur, kita gunakanlah umur untuk beribadah kehadirat Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat kita gunakan untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat
dianugerahkan oleh Allah, semuanya kita nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya mas'ul, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, kita diberikan hati nurani dan pikiran, kita diberikan kesehatan, nikmat harta benda yang tak terhingga banyaknya, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga dijelaskan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua na'im, semua nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, latus'alunna, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling berharga, nikmat yang termahal adalah ada di raga, ada di jasad kita, Bapak Ibu yang kami cintai. Yang hadir pada pagi hari ini, adakah yang mau menukar sebelah matanya dengan sepeda motor? Tidak ada. Apakah pelungguh ibu-ibu mau menukar hidung pelungguh dengan tanah sawit sehektar? Tidak ada yang mau. Berarti sawit yang sekian hektar, uang yang begitu banyak, pangkat yang jabatan yang begitu hebat, kita tidak rela dan mau menukarnya dengan nikmat Allah yang ada pada jasad kita ini. Betapa hinanya, berapa tiada berharganya nikmat-nikmat Allah selain nikmat Allah yang ada pada jasad, pada raga kita ini. Dan itulah alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu kami, para santri-santriwati, pelungguh-pelungguh semua menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah, pelungguh menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk menunaikan salah satu perintah Allah maupun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh menggunakan untuk ngaji, pelungguh gunakan untuk hadir bertemu dengan para masyayikh, para ulama kita. Kita bersilaturahim, kita memperingati maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang kembali sejarah lahirnya sebagai usaha dan upaya untuk memperkenalkan kepada anak cucu keturunan kita siapa nabinya, siapa gurunya, siapa ustadznya, siapa camatnya, siapa kapolresnya, siapa dan siapa. Melalui acara seperti inilah sebagai salah satu upaya cara untuk kita mempererat, memperlekat silaturahim kita sesama warga, sesama negara, seiman, seakidah, sekoryah dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkat kita mengadakan pengajian, menghadiri pengajian pada pagi hari ini, sehingga nikmat-nikmat yang ada pada jasad kita tidak begitu berat untuk dicari pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang kau minjam mata 60 tahun, buat apa tahun kadu panantang? Ditanyai oleh malaikat. Si kebing singgah mata kat 60 tahun be kuatan boya TV kancil ngaji. Lemak jawab doa akhirat. Bukan makin belum jawab. Nah, kuatan boya nanti malaikat yang melihat, hanya contoh saja. Tidak diberikan oleh Allah minjam mata, telinga, nanti akan ditanya oleh Allah selama 60 tahun, bayangkan 70 tahun, terserahlah. Ada yang 30, 40, 50, 60, 70. Yang penting kita sudah dibatasi oleh Allah bahwa hasadu ummati, kita diberikan jatah oleh Allah melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatah umur antara 60 dan 70, 60 dan 70 tahun. Tinggal ngitung bila. Yang sudah berumur 50 tahun mudah-mudahan sampai 60 tahun.
Yang sudah sampai 60 tahun, alhamdulillah, tinggal nunggu tahun. Kalau sudah 70, sudah luar biasa, luar biasa. Saya alhamdulillah baru berumur 40 tahun. Mudah-mudahan bisa nyampe 60-an tahun. Karena Nabi sudah menceritakan kita ibu-ibu, kita diberikan jatah oleh Allah 60 sampai 30. Tinggal pelugum hitung sila. Makanya perlu kita punya akte kelahiran. Bila perlu ditempel di sini diambil tanggal lahir itu, cara bapak tiang tua saya selalu di pintu, di belakang pintu ada lahir, tanggal lahir semua anaknya, lahir hari sekian, jam itu, semua hikmahnya untuk mengingatkan kepada kita jangan kita lupa yang namanya mati. Tatkala kita sudah lupa mati, maka akan semena-mena melakukan larangan Allah di atas dunia. Para hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bisa berkumpul, kita bisa bersama pada pagi hari ini yang datang dari jauh-jauh, masya Allah, sesuai dengan laporan tadi. Itu semua tidak lepas dari karomah guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Kita disatukan hati kita oleh beliau, kita digerakkan hati kita, langkah kita dengan karomah beliau, kita disatukan hati, digeringankan langkah kita untuk hadir pada kesempatan ini. Sekedar Bapak Ibu tahu bahwa yang akan hadir adalah Syekhuna Hamzan Wali II, yang akan lahir pengurus, yang akan hadir pengurus besar Nahdlatul Wathon. Pelunggung ikhlas datang berjauhan dari berbagai macam kabupaten. Itu syarat sebab karena karomah Bapak Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon terus menerus mengalir kepada cucunya Tuan gelar Tuan Guru Banyak. Jadi pengurus besar Nahdlatul Wathon yang pada saat ini nama beliau, nama lengkapnya adalah Muhammad Zainuddin As-Sani. Gelar beliau Tuan Guru Banyak. Siapa yang memberikan nama beliau Muhammad Zainuddin As-Sani? Zainuddin yang kedua. Nama kakek beliau Muhammad Zainuddin. Itulah nama Bil Bandara Internasional Lombok yang ada di Lombok. Akan dirubah namanya dengan bandara. Sudah dirubah, alhamdulillah. Nah, itu cerita dari Ibu Dewan. Ya. Sudah dirubah namanya, dinaikkan nama kakek beliau. Kakek beliau namanya Muhammad Zainuddin. Sedangkan nama beliau Muhammad Zainuddin As-Sani, Zainuddin yang kedua. Yang berikan beliau nama adalah kakeknya, sama halnya dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan nama Nabi kita Muhammad? Datuknya Abdul Muttalib. Pada satu malam Abdul Muttalib mimpi melihat silsilatan min zahab. Abdul Muttalib mimpi, di dalam mimpinya dia lihat rantai emas terbentang dari masyrik ke maghrib. Beliau bingung, apa ini? Apa makna dari mimpi saya? Kata Abdul Muttalib, ini diceritakan oleh Imam Al-Bujairi rahimahullahu ta'ala dalam hasiah beliau. Nah, kalau Adinda Sayyid Ahkam atau beliau tahu ini adik-adik kelas kami di Mekah Al-Mukarramah. Jadi jangan Bapak Ibu, beliau tidak kenal tiang, sekolah dengan tiang. Satu tempat sekolah, baik Tuan Guru Sayyid Ahkam maupun Tuan Guru Fathil Abrar, cuman adik kelas tiang. Untuk yang lebih dulu 3-4 dengan beliau. Nah, jadi pada satu malam Abdul Muttalib mimpi bahwa beliau melihat dalam mimpinya rantai emas terbentang dari ujung timur sampai ujung barat, terbentang dari masyrik ke maghrib. Beliau bangun di pagi harinya termenung dan berpikir terus menerus, apa makna dari mimpi saya? Lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau ingat
di sanalah beliau terketuk hatinya. Oh, berarti cucu saya yang dari Abdullah dan Aminah ini tidak menjadi cucu saja yang biasa-biasa kayak cucu-cucu saya. Itu mungkin makna isyarat dari mimpi saya. Dari itulah saya akan namakan cucu saya ini dengan nama Muhammad. Kenapa? Rajautu kasratal hamdi, biar anak cucu saya dari anak saya Abdullah kayak emas, tidak ada yang dibuang-dibuang. Kalau emas sedikit pun tidak ada yang dibuang, ibu-ibu. Kertasnya pun tunah, kertas sesaran emas. Ya kan? Kalau namanya emas sedikit pun tidak ada yang dibuang, kertasnya pelihara dan kita jaga. Lain kalau yang lain, makanan kita buang, yang lain kita buang. Tapi itulah yang namanya emas, tidak ada yang sia-sia. Dari itulah saya akan namakan cucu saya yang lahir dari saya, anak saya Abdullah, dengan nama Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan cucu saya ini banyak orang yang memujinya, banyak orang yang menyukainya, banyak orang yang mengenal dan mengenangnya. Sampai saat ini semua orang mengenal dan mengenang Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terijabahlah pekayunan kehendak daripada datuk moyangnya Abdul Muttalib. Nah, itu juga mirip-mirip sejarah dengan kelahiran Syekhuna Hamzah Wadi II, Raden Tuan yang pengurus besar Nahdlatul Wathon yang resmi, yang diakui oleh Bapak Presiden kita Bapak Jokowi, sehingga beliau sampai saat ini diwajibkan untuk ngantor tiap hari Rabu. Beliau kemanapun beliau keluar, mau ngaji, mau kesana kemari, selalu dikawal oleh 2 Pak polisi. Alhamdulillah beliau diakui oleh Kiai Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirat, PBNU, PB Muhammadiyah. Alhamdulillah beliau kenal beliau. Alhamdulillah semua sudah bersilaturahim, panjang lebar ceritanya. Nah, jadi beliau diberikan nama oleh datuknya, oleh kakeknya, oleh niniknya Bapak Maulana Syekh dengan nama Muhammad Zainuddin Hasan Zainuddin yang kedua. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini keilmuan perlu kita mengenal siapa guru besar kita. Demikian juga dalam Islam yang paling pertama kita diajarkan adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak serta-merta langsung kita diajarkan sholat, tidak serta-merta langsung kita diajarkan puasa. Tidak, mengenal Allah dulu, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Demikian juga kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, kita sebagai alumni, kita sebagai pecinta, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, harus kita mengenal siapa guru kita, siapa pengurus kita, siapa dan siapa. Itulah pentingnya jamaah. Nah, dari itulah alhamdulillah wa syukurillah beliau dinamakan Muhammad Zainuddin As-Sani oleh kakeknya, oleh nini beliau, pahlawan nasional yang dari Lombok, atas dasar permintaan wali Allah yang datang dari Masyriq dan yang datang dari Maghrib. Alamat beda, nama sama, As-Saggaf. Wali Allah datang dari Masyriq, namanya Saggaf. Satu lagi wali dari Maghrib, tempat terbenamnya matahari, namanya Saggaf. Datang kemana? Datanglah ke pahlawan nasional Lombok. Waktu itu berada di Gedeng, di Pendopo Bermi. Di sanalah beliau lahir. Demikian juga pengurus besar Nahdlatul Wathon di sana juga lahir. Tatkala beliau lahir, datanglah 2 orang wali jamaah pengajian, mohon dan minta kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, mohon dan minta kepada pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional Lombok, agar cucunya yang lahir saat itu agar diberikan nama seperti nama beliau. Itulah sejarah ringkas. Kenapa hanya beliau diberikan nama sesuai dengan nama kakaknya? Beliau punya banyak cucu, alhamdulillah. Kakak beliau terbesar, yang paling yang laki, Mami Tuan Guru Sakti namanya Kamat Mekah.
tamat madrasah Saulatiyah, tamat di Yordan, tapi beliau tidak diberikan nama seperti nama beliau. Banyak cucu beliau Bapak Ibu yang kami cintai, alumni Mekah, alumni Mesir yang menjadi pejabat, orang hebat-hebat semua cucu-cucu beliau yang menjadi DPR RI, ada semua cucu beliau. Ajaibnya hanya cucunya yang ini yang hadir pada pagi hari ini yang beliau berikan nama dengan nama Muhammad Zainuddin As-Sani, Muhammad Zainuddin yang kedua. Atas dasar siapa? Atas dasar permohonan wali Allah yang dari Masyriq, yang dari Maghrib. Inilah umminya, ini ibunya. Kalau beliau bercerita mungkin 1 minggu tidak selesai cerita-ceritanya. Alhamdulillah mulailah terbukti setelah beliau menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon, setelah beliau diangkat menjadi terpilih secara aklamasi pada muktamar yang ke-14 di bulan Juni yang lalu, beliaulah terpilih menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Beliau menjadi PB, setelah beliau diangkat menjadi PB, dipilih secara aklamasi. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah mulai nampak dan terbukti harapan dari beliau, harapan dari nenek beliau, guru besar kita Al-Makurlah Bapak Maula, agar beliau seperti Muhammad Zainuddin yang pertama. Sudah beliau keliling setiap kampung, setiap dusun, setiap desa, tiap ekspansi perluasan Nahdlatul Wathon tiap minggu yang lalu beliau ke Aceh, minggu yang lalu tidak hafal dia karena banyaknya, termasuk minggu saat ini beliau berkunjung bersilaturahim melantik kepengurusan yang ada di bagian Kalimantan ini. Mungkin minggu yang datang beliau akan ke Taiwan, yang ke luar negeri sudah 3 kepengurusan yang belum sempat beliau lantik. Karena bagaimanapun juga pengajian di Lombok tidak bisa beliau tinggalkan. Inilah semua jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah himmah, inilah semangat, inilah bukti diijabahnya, dikabulkannya kehendak pekayunan dari Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh. Cukuplah jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui keistimewaan, kemuliaan, kekaramahan, keilmuan kalian dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Beliau bukan hanya sekedar sebagai seorang ulama, beliau bukan hanya sebagai pendiri pondok pesantren, tapi beliau juga seorang kiai dan pendiri tarekat yang dikenal dengan tarekat Nahdlatul Wathon. Beliau bukan hanya pahlawan nasional, tapi beliau pahlawan dunia, pahlawan akhirat. Pahlawan nasional bisa membebaskan kita dari siksa penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi kalau pahlawan dunia akhirat membebaskan kita dari penjajahan, demikian juga nanti di akhirat bebaskan dari siksa api neraka melalui syafaat dan pertolongan beliau nanti di akhirat. Nabi-nabi, rasul-rasul tidak diizinkan oleh Allah masuk surga, apalagi pelungguh-pelungguh Nabi yang pelungguh andalkan. Nabi dilarang masuk surga. Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak diberikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu surga. Tatkala surga terbuka, yang pertama kali yang akan dicari oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena yang paling berjasa menyebarkan agama Allah adalah para ulama. Kita semua tahu, semua yakin Nabi kita tidak pernah datang ke Kalimantan mengajarkan Al-Quran. Kita tahu tidak pernah Nabi kita datang ke Indonesia mengajarkan orang Al-Quran, sholat, ruku, sujud dan lain sebagainya. Tidak pernah. Siapa yang membantu beliau? Yang membantu Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Allah ke semua penjuru dunia adalah para ulama. Karena jasanya para ulama yang diingat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala pintu surga sudah terbuka, ulama-ulama nantinya akan dapat mandat, dapat perintah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam
Isfa'u liman syi'tum, silahkan kalian syafaat masukkan ke surga siapa saja yang engkau kehendaki, bebas. Itulah yang kita harapkan jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita andalkan amal ibadah kita untuk masuk surga tipis harapan. Kenapa tidak sesuai dengan tidak sesuai ibadah kita dengan apa yang diberikan oleh Allah? Bayangkan nikmat Allah tidak putus-putus, tapi kalau ibadah kita terputus-putus. Nikmat Allah dari pagi sampai pagi. Nikmat Allah tidak pernah Allah bosan mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sementara ibadah kita, Masya Allah, seperti itulah keadaannya jamaah pengajian. Untuk nikmat Allah yang ada di jasad kita pun belum sesuai dengan ibadah kita kepada Allah. Apalagi nikmat, apalagi ibadah untuk bisa membuking untuk membeli yang namanya surga. Nikmat yang ada pada diri kita saja belum mampu kita bayar dengan ibadah kita, apalagi dengan nikmat surga. Dan itulah apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah syafaat. Yang kita harapkan adalah bantuan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memanggil para ulama-ulama nantinya, dan disitulah para ulama dimandatkan, diperintahkan untuk memasukkan ke surga siapa saja yang beliau kehendaki. Nah, guru besar kita Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh pahlawan nasional yang dari Lombok, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau bukan hanya sekedar pahlawan hanya di nasional saja, tapi sampai ke akhirat nantinya. Kepahlawanan beliau sampai ini masih. Mungkin pahlawan yang lain, sebagian pahlawan hanya bisa mengangkat pedang, hanya mengangkat senjata. Tapi beliau sampai saat ini, perjuangan yang beliau gunakan untuk mengusir para penjajahan masih dilakukan oleh warga Nahdlatul Wathon pada saat ini. Apakah itu? Senjata yang terampuh adalah doa. Doa beliau ungkapkan, kumpulkan di hizib beliau yang namanya Hizib Nahdlatul Wathon. Karena ad-du'a silahul mu'min, doa itu merupakan silah, perisai. Doa itu merupakan saib, pedang untuk mengalahkan musuh, untuk mengusir penjahat. Itu masih dibaca, masih kita amalkan sebagai warga Nahdlatul Wathon. Maknanya bahwa kepahlawanan beliau masih dilakukan oleh para murid-muridnya. Nah, yang kami ingin sampaikan, jadi guru besar kita tidak hanya sebagai ulama, tapi beliau adalah presidennya para ulama. Beliau bukan hanya sebagai wali Allah, tapi presidennya para wali-wali Allah yang ada di atas dunia ini. Apa buktinya bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai? Kami mengatakan beliau adalah presidennya ulama yang istilah bahasa agamanya Sayyidul Warisin. Apa buktinya, apa alasannya kami bisa mengatakan beliau seorang presidennya wali-wali Allah, atau bahasa walinya dikenal dengan gelar Kutubul Aqtab? Karena beliaulah satu-satunya ulama yang ada di zaman beliau bisa mengarang tarekat. Sampai saat ini belum pernah dengar ada seorang ulama yang mengarang tarekat, tidak pernah kita dengar. Silakan kelompok-kelompok yang linsir, yang lebih lama, yang sudah puluhan tahun di Kalimantan. Apakah kita punya seorang kiai, ustadz, tuan guru, pendiri pondok pesantren di Sulawesi yang bisa mengarang tarekat, yang bisa mengarang hizib? Jangankan di Kalimantan Bapak Ibu, di Mekah saja. Alhamdulillah, yang saya pribadi alhamdulillah kurang lebih 8 tahun menuntut berguru di Mekah Al-Mukarramah. Sekian lama tentu banyaklah guru-guru kami, banyaklah ulama-ulama yang kami kenal. Para masyayikh kita, guru-guru kita bukan hanya belasan tahun semua beliau.
Dari sekian belasan tahun beliau mengecam pendidikan di Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu banyak ulama, tapi ulama yang kami kenal tempat kami berguru, satu pun tidak ada yang bisa mengarang tarekat, hizib maupun sholawat. Ini adalah bukti, ini adalah fakta bahwa guru besar kita, pahlawan nasional dari Lombok, bukan hanya sebagai ulama, tapi pimpinan ulama. Itulah sebabnya ulama-ulama dari Mekah Al-Mukarramah berdatangan bersilaturahim kepada beliau. Ulama-ulama besar dari Mekah Al-Mukarramah datang bersilaturahim, berziarah kepada pahlawan nasional di masa hayatnya, mohon izin, mohon restu agar diakui sebagai warga Nahdlatul Wathon. Contohnya yang kami jumpai, guru besar kami di Mekah Al-Mukarramah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau profesor doktor termuda di dunia di masa beliau. Beliau Azhar Kairo, Mesir. Seorang muhaddis, ahli hadis, profesor doktor termuda dunia beliau. Begitu hebatnya, kalau kami ceritakan beliau tentu panjang dan lebar. Beliau seorang profesor doktor termuda dunia, ulama hadis dunia, diakui oleh dunia, karya-karyanya Masya Allah diakui oleh ulama dunia. Beliau juga seorang sayyid keturunan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kalau beliau mengajar di Masjidil Haram, semua orang tercengang, orang tawa, batal tawaf karena kehebatan orasinya beliau, pengajiannya beliau. Semua orang tercengang karena kehebatannya, kepawanannya, kegagahan beliau. Alhasil hebat luar biasa. Begitu hebat oleh ulama dunia, profesor doktor termuda di dunia, punya karangan yang banyak sekali. Datangnya berziarah ke pahlawan nasional Lombok. Apa tujuannya? Mohon izin, mohon restu, dan mohon agar beliau diridhoi, direstui, agar diakui menjadi warga Nahdlatul Wathon. Ulama-ulama, Masya Allah, saya kepingin menjadi warga Nahdlatul Wathon. Sampai saat ini tidak putus-putusnya ulama-ulama dari Mekah berkunjung berziarah ke Ummuna Al-Mujahidah, ke Saifuna Hamzan Walidua. Tujuannya adalah ingin diakui menjadi warga Nahdlatul Wathon. Kenapa demikian? Apa barometernya mereka? Tentu panjang pembahasannya. Barometernya secara umum adalah karena dia tahu bahwa pahlawan nasional dari Lombok bisa mengarang tarekat, bisa mengarang hizib, bisa mengarang selawat, punya karangan-karangan kitab kuning. Oh, berarti ini luar biasa ini. Kita menjadi ulama di Mekah tidak bisa kita karang tarekat kayak beliau. Berarti adalah pimpinan kita. Akhirnya beliau datang berziarah kepada beliau yang dia harapkan nanti syafaat di akhirat. Kesimpulannya, begitu hebatnya beliau jamaah pengajian. Begitu hebatnya pendiri Nahdlatul Wathon, begitu hebatnya besar kita pahlawan nasional Lombok, Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Keilmuannya, kewaliannya, kesohorannya seperti yang kami sampaikan tadi. Beliau milih putrinya yang kedua untuk mewarisi NWDI, MBDI dan Nahdlatul Wathon. Beliau memilih cucunya, pengurus besar Nahdlatul Wathon sebagai pengganti beliau. Beliaulah yang dipilih. Begitu hebatnya beliau, begitu kewaliannya, keilmuannya beliau seperti yang kami ceritakan tadi. Cucunya yang hadir pada saat inilah satu-satunya cucu beliau yang beliau sendiri langsung publikasikan, ceritakan kepada halayak ulama, halayak ramai sebagai guru banyak. Tuan artinya haji, guru artinya yang selalu ngajar, yang banyak masih belia. Beliau berumur 4 tahun Bapak Ibu, 4 tahun masih balita, 4 tahun bayangkan. Sudah beliau diberikan gelar oleh pahlawan nasional Lombok
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau diberi gelar, disematkan gelar Tuan Guru Bajang. Padahal waktu itu beliau belum menjadi tuan, belum haji, belum jadi guru, belum bajang. Maknanya apa jemaah pengajian? Maknanya adalah kehidupan ini, dunia beserta isinya membutuhkan yang namanya proses. Apakah kala Nabi kita lahir langsung Nabi kita hebat, pintar ceramah, langsung bisa ngayat, bisa hadis, bisa berhukum? Tidak, proses dulu. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berlaku proses, syarat dan sebab. Tidak. Hanya Allah tempatnya tidak berlaku yang namanya syarat dan sebab. Tidak ada proses bagi Allah. Bagi kita wajib ada. Nabi kita lahir syarat sebab, Abdullah dan Aminah yang menikahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, proses dulu. Bayi dulu, balita dulu, dewasa dulu, sampai umur 40 tahun diangkatlah menjadi nabi dan menjadi rasul. Demikian juga pada Syekhuna Hamzah Walidwa yang satu-satunya cucu beliau, satu-satunya warga Nahdlatul yang diakui dan diberikan gelar, disematkan gelar oleh nini beliau, oleh kakek beliau dengan gelar Tuan Guru Bajang. Kapankah itu? Waktu beliau berumur 4 tahun. Negara ini pengajian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya, dan tidak lupa mohon maaf tentunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kedua disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri Kihah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aduh, jaga. Aduh. Wa harrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin wansur wahfazul ayyin nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammad sallam. Amma alhamdulillah yang niki ya biasa nih alhamdulillah ini sebulan niki nih sebulan dari maka kita singkat-singkat namun beliau aja liwat singkat lagi. Jamaah Islamiyah yang berbahagia, kami sampaikan sekarang ada beberapa pesan. Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua pesan daripada Rasulullah